Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiptia dengan NIM C0D021035. Di sini saya akan mempresentasikan konsep biaya dibayar di muka dalam akuntansi perpajakan. Baiklah, untuk slide pertama, PSAK dan peraturan perpajakan. Menurut Will dan Kwok, beban dibayar di muka adalah yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi sewa dan pajak untuk akuntansi komersial. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Selanjutnya, pengertian biaya dibayar di muka. Biaya bayar di muka merupakan suatu beban yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode saat ini. Akan tetapi, perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Dapat dikatakan, perusahaan sudah melakukan pembayaran dan belum mengakuinya sebagai beban dalam laporan laba rugi. Biaya bayar di muka tidak segera memberi nilai, namun biaya tersebut akan memberi nilai dari waktu ke waktu, umumnya terjadi dalam beberapa periode akuntansi. Biaya ini akan dicatat sebagai aset dan diklarifikasikan dalam aset lancar. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka adalah pembayaran premi asuransi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan kepada perusahaan asuransi, baik itu sekaligus maupun sebagian. Meskipun belum masuk tanggal jatuh tempo pembayaran, umumnya cara penghitungan ini lebih sering digunakan pada perhitungan akuntansi dalam penyusunan neraca keuangan sebuah perusahaan. Karena pembayaran premi termasuk dalam biaya pengeluaran perusahaan, perlu dibuat sebuah keseimbangan neraca untuk mengidentifikasi keuangan dan kerugian. Perhitungan seperti ini pun bisa digunakan individu atau perorangan. Terlebih jika individu tersebut dapat dimasukkan ke neraca keuangan pribadi. Sebagaimana diketahui, pengeluaran sekecil apapun yang dilakukan oleh perorangan atau bisnis memang harus dicatat dalam laporan keuangan. Karena disinilah pembayaran di muka tetap perlu dimasukkan ke dalam neraca pengeluaran, meskipun sepenuhnya dipakai. Selanjutnya, pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka tidak bisa segera memberikan nilai, justru mereka bisa memberi nilai secara rutin. Anda tidak akan bisa langsung menghabiskan semua nilai dari sebuah barang atau jasa karena pengeluaran baru akan berakhir begitu Anda menggunakannya. Merupakan pembayaran di muka kepada kas negara atas pajak perusahaan atau pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, di mana atas pembayaran tersebut akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan badan atau akhir tahun, kecuali atas pembayaran PPh pasal 21 untuk pajak penghasilan dan di akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai. Akun ini bisa menjadi berupa 1. Kelebihan pembayaran pajak atau misalnya PPN masukan atau lebih bayar yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap liabilitas pajak masalah berikutnya. Atau 2. Kelebihan jumlah PPh yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terhutang untuk periode tersebut. Misalnya PPh pasal 25. Selanjutnya, sewa dibayar di muka. Sewa atas tanah dan atau bangunan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, truk, gudang, dan industri dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan atau PPh 5 tahun 2002.
Persewaan tanah dan atau bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KKP dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tidak dipotong oleh pihak penyewa, maka pihak yang menyewakan tanah dan atau bangunan tersebut wajib menyetor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan SSP tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan ke PKP dengan menggunakan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan PMK 184 garing PMK titik 03 garing 2007 JO titik PMK 80 garing PMK titik 03 garing 2010. Baiklah, demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.